Oke, sebelumnya Pak Ndar ucapkan terima kasih dan selamat pagi buat kalian. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa cukup. Hari ini kita akan belajar matematika, akan terfokus ke materi yang akan kalian gunakan untuk PTS besok. Nah, jadi mungkin agak siangan nanti Pak Daru akan share di grup kelas 5 kisi-kisi. Kisi-kisi itu isinya apa-apa saja yang akan keluar di tes. Nanti ada nomor-nomornya juga. Oh, nomor 1 keluar ini, nomor 2 keluar ini, dan seterusnya. Tapi yang Pak Daru fokuskan di sini adalah matematika dulu. Yang pertama, kita akan belajar tentang mengubah persen menjadi pecahan campuran. Mengubah persen jadi pecahan campuran. Berbeda halnya dengan kemarin. Kalau kemarin Pak Daru share video, Pak Daru hentikan videonya, Pak Daru bahas videonya, tapi kali ini kita nggak ada video, kita benar-benar fokus pakai coret-coretan. Tak share screen dulu. Oke, muncul ya. Muncul, Pak. Materi pertama kita mengubah persen menjadi pecahan campuran. Pak. Mengubah persen menjadi campuran. Mohon maaf sekali lagi kalau menggunakan Zoom, sekali lagi, dan Pak Daru hanya menggunakan laptop, tidak menggunakan iPad dan sebagainya. Jadi Pak Daru, tulisan yang ada di layar tidak terlalu jelas, tapi mudah-mudahan terbaca di HP kalian. Di situ ada tulisan 125% ya. 125%. Ini diminta mengubah jadi pecahan campuran. Bisa tidak? Carane piye? Sopo ya? Mbak Wulan. Iso carane ra Mbak Wulan? Lupa, Pak. Lupa. Cara mengubah persen jadi pecahan campuran yang pertama, kalian harus mengubah pecahan itu menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Iki persen ubah jadi pecahan biasa sih. Kayak gini kan, Pak? Ini yang catatan kelas 4. Nah, catatan kelas 4 sama. Pokoknya intine yang namanya persen itu per 100. Per 100. Jadi di bawahnya mesti angkanya 100. Nah, karena ini persen, maka langsung tulisan wae di bawahnya per 100. Nah, sampai sini paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Kenapa 100? Karena persen. Persen itu mesti per 100. Berapapun angkanya. 10% nanti bawahnya mesti 100. 1000% bawahnya mesti per 100. 135% mesti bawahnya per 100. Konsepnya itu dulu. Terus angka yang atas berapa? Angka yang atas langsung tulisan angkanya di sini berapa. Kalau di sini angkanya 125, langsung tulisan di sini 125. Sampai sini paham, Ra?
Paham, Pak. Oke. Terus ingatlah pertemuan kita beberapa waktu yang lalu. Kemarin Pak Daru bahas, kemarin ini juga bahas. Tidak semua pecahan bisa diubah jadi pecahan campuran. Hanya pecahan yang pembilangnya lebih besar. Pembilang itu angka yang atas. Kalau pembilangnya atau angka yang atas itu lebih besar, mesti bisa dibagi. Mesti bisa diubah jadi pecahan campuran. Kalau angka yang atas lebih kecil, nggak bisa. Karena soalnya tadi Pak Daru minta kalian ubah jadi pecahan campuran, maka dilihat dulu. Angka yang atas ini lebih besar kan? Kalau angka yang atas ini lebih besar, maka ini bisa diubah jadi pecahan campuran. Carane piye? Menggunakan pembagian porogapit. Nih, sama dengan D. Coret-coret di sini. Satu. Pak Daru, selain porogapit ada nggak Pak cara lainnya selain porogapit? Tidak harus menggunakan cara porogapit asal kalian sudah hafal perkaliannya atau setidaknya bisa mengira-ngira perkalian yang mendekati. Selama kalian belum hafal perkalian dan tidak bisa mengira-ngira perkalian yang mendekati, mungkin susah kalian mengerjakannya. Jadi makanya Pak Daru selalu bilang, yang belum hafal perkalian pembagian, tolong dihafalkan lagi. Karena itu dasar. Gue pengen pinter matematika, konsepnya harus bisa itu dulu. Sekarang dilihat dulu. Nah, cara pembagian porogapit dilihat. Angka 125-nya tulis di sini, angka 100-nya tulis di luar. Ambil satu angka dari depan. Kita garis bawah. Angka berapa ini? Angka 1 kan? 1 dibagi 100 bisa tidak? Mbak Ovi, bisa tidak Mbak Ovi? Novita Dewi? Tidak. Kenapa tidak bisa? Karena angkanya di situ lebih kecil. Kalau angkanya yang tak garis bawah ini lebih kecil, tidak akan bisa dibagi. Kalau nggak bisa dibagi, piye? Ambil angka belakangnya. Jadi angka 12. 12 dibagi 100. Bisa dibagi nggak? Nggak bisa. Nggak bisa lagi. Kenapa nggak bisa? Karena angkanya lebih kecil lagi. 12 sama 100 kan lebih kecil 12. Maka nggak bisa lagi. Kalau nggak bisa lagi, ambil angka belakangnya lagi. Angkanya jadi 125. 125 bisa dibagi nggak? Bisa, Pak. Bisa. Kenapa bisa? Karena angkanya lebih besar. Selama angkanya lebih besar, pasti bisa dibagi. Bagine piro? Coret-coretan lagi yo. 100 kali 1 sama dengan 100. Matikan dulu yuk. Yo, lihat ini. 100 dikali 1 sama dengan 100. 100 dikali 2 sama dengan 200. Pak terus selalu bilang, cara pembagian seperti ini, cari yang mendekati tapi nggak boleh melebihi. Kalau 125 dibagi 100, 100 kali berapa toh yang hasilnya mendekati 125? Kali 1. Kenapa nggak boleh dikali 2? Kalau dikali 2 kan hasilnya 200. Kalau 200 kan melebihi 125. Maka tidak boleh. Paham ya? Cari yang mendekati tapi tidak boleh melebihi. Terus angka 100 saya taruh di bawahnya. Kalau sudah, baru kalian kurangkan.
Jadi konsep dari pembagian, jadi kalian membagi, mengali, setelah itu mengurang. Kalau sudah kalian kurangkan, kayak pengurangan biasa zaman kelas 2, 5 kurangi 0, 5 tulis bawahnya. 2 dikurangi 0, 2 tulis di bawahnya. 1 dikurangi 1, 0. Habis, nggak usah ditulis. Nah, soalnya 125/100, ini kalau diminta untuk mengubah jadi pecahan campuran, sudah selesai. Angka yang ada di atas, tulisan sebagai angka yang di depan, yang besar. Nah, oh angka yang atas 1, tulis 1 di atas. Sisanya berapa? Oh, sisanya 25. Tulis di atasnya. Pernya berapa? Oh, pernya per 100. Tulis di bawahnya lagi. Tuh, selesai. 125% itu ketika dijadikan pecahan campuran menjadi 125/100. Tapi itu sebenarnya kalau soalnya hanya diubah jadi pecahan campuran seperti itu pun sudah benar. Tapi kalau mau disederhanakan juga bisa nanti. Sekarang yang ada di layar itu tulisan C, disalin ning catatan oleh ning orek-orekan oleh, yang penting bisa buat belajar kalian. Yuk, tak kasih waktu bentar. Kalau sudah kita lanjut. Selesai semua. Sudah, Pak. Oke. Belum, Pak. Yang disalin sih. Oke, kita lanjut. Soal yang lain. Sudah, Pak. Oke, yuk lanjut ya. Tak hapusnya dulu. Udah. Oke. Bentar. Oke, kita lanjut. Soal kedua, yaitu besok soal tesmu, yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan campuran. Ingat, pecahan desimal itu adalah pecahan yang ada komanya. Pecahan desimal adalah pecahan yang ada komane. Contoh nih. 1,35, Pak. Aku pakai 2,35 wae. 2,35. Ini pecahan desimal. Pengen diubah jadi pecahan campuran. Carane piye? Sama. Sorry. Ben variasi. Kalau tadi sudah pernya, ya udah, nek udah terlanjur buat tulis rapopo lah ini wae, podo wae. 2,35 diubah jadi pecahan campuran. Tidak akan bisa langsung diubah. Kalian ketika mengerjakan seperti itu kudu satu-satu. Oke, sudah di-mute semua.
Di sini ada angka 2,35. Caranya ubah dulu angka ini menjadi pecahan biasa sih. Ora iso langsung mbok ubah jadi pecahan campuran kayak tadi. 235, Pak, per 100. Nah, kok iso untuk 235 per 100 carane piye? Sekarang tak terangke dulu. Nah, kenapa bisa pernya per 100? Karena lihat angka yang ada di depan. Angka yang ada di depan ini 2,35. Di belakang komanya berapa angka? Kalau di sini di belakang komanya 2 angka, maka pernya per 100. Lah kenapa pernya per 100? Ngopo enggak per 10? Kenapa enggak per 1000? Jadi jumlah angka di belakang koma ini akan menentukan jumlah angka nolnya yang ada di sini. Kalau di sini per 100, kalau di sini 2 angka di belakang koma, maka pernya juga harus ada 2 angka nolnya. Pahami dulu. Pak. Jadi kalau misalnya yang ada angka di belakang koma itu 3, jadinya nanti juga bawahnya juga 3, Pak. Oke, habis ini tak kasih contoh lain. Pintar. Sekarang karena di sini di belakang komanya itu 2 angka, ada angka 3 karo 5, 3 dan 5 itu ada 2 angka, maka di sini pernya per 100. Tadi Mbak siapa ya? Mbak Novita kita tanya seperti ini. Kalau misalkan angkanya beda jadi piye, Pak? 4,5. Kalau angkanya 4,5, pernya jadi per berapa? Apakah jadi per 10. Nah, per 10. apakah jadi per 100? Tidak. Pernya jadi per 10. Kenapa jadi per 10? Karena di sini belakang koma 1 angka. Kalau di belakang koma 1 angka, pernya juga per 10. Kenapa per 10? Karena 10 nolnya juga cuma 1 angka. Paham ya sampai sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Terus angka yang ada di atas ini tinggal mbok salin semua angka yang ada di soal. Angka di soal ada angka 2, 3, dan 5, maka angka yang atas tinggal mbok salin. Angka 2, 3, dan 5. Nah, terus nek angka 4,5 yang ada contoh kedua ini di angka atasnya jadi angka berapa coba? 45, Pak. 45. 45. Nah, seperti ini. Paham ya? Kalau sudah, karena soalnya meminta mengubah pecahan desimal jadi pecahan campuran, kalian lihat dulu angkanya. Apakah angka yang ada di atas lebih besar? Kalau angka yang ada di atas itu lebih besar, bisa diubah jadi campuran. Lihat satu-satu. 235 per 100, angka yang atas lebih besar kan? Jadi ini bisa diubah jadi pecahan campuran. Carane piye? Kembali ke soal pertama tadi, nganggo pembagian lagi. Balik kayak tadi. Sama dengan porok gapet lagi di sini. 2, 3, 5 di sini 200. Kayak tadi. Ambil satu angka dari depan. 2 bagi 100. Oh, lebih kecil. Nggak bisa dibagi. Angka yang di belakang diambil. 23. 23 dibagi 100. Oh, lebih kecil masihan. Nggak bisa dibagi lagi. Ambil angka belakangnya. 235 per 100 atau dibagi 100. Ini bisa dibagi nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Kenapa bisa? Karena lebih besar. Selama lebih besar bisa dibagi. Terus piye? Pakai coret-coretan lagi.
Bundaku jawabannya dua kali dua Oke. karena 200 kali 2 karena Oke. 100 kali 2 200. Jadi nggak perlu Pak Daru tulis ya. Nah, udah mulai paham ya. Tadi ada yang bilang pakai 2 Pak. Kenapa nggak? Sopo sing belum sopo? Sing belum sopo? Oke, tak tulis. Udah, Pak. Sabar. Sabar. Nah, jadi ketika kalian mengerjakan pembagian porogabit, ketika kalian belum hafal perkaliannya, tidak apa-apa kalian membuat daftar perkalian seperti ini. Tadi 233 dibagi 100. Cari angka yang mendekati tapi nggak boleh melebihi. Kalau aku pilih angka 2. Karena apa? Kalau aku pakai angka 3, melebihi, hasilnya 300. Kalau aku pakai angka 1, hasilnya 100. Yo ini nggak melebihi, tapi kan masih jauh. Maka kita pilih angka 2. Karena yang paling mendekati tapi nggak melebihi. Angka 2 tulis atasnya. Setelah membagi, kalian diminta mengali. 2 dikali 100, hasilnya berapa? 200 ini tulis bawahnya. Setelah itu dikurangkan. 5 dikurangi 0 berapa? 5. 5, tulis bawahnya. 3 kurangi 0 berapa? 3, tulis bawah. Nah, 2 kurang kalau 2, 0. 2 kurangi 2, 0. Nggak usah ditulis. Kalau yang diminta mengubah jadi pecahan campuran. 35/10. Kok 35/10? Ojo ke susu. 3 teke. Angka yang ada di atas tulisan sebagai angka yang besar. Angka yang atas ini angka 2. Tulis yang dhuwur, angka 2. Pak, berarti 35/100 ya, Pak? Iya. Angka sisanya tulis di atasnya. 35 per berapa? Melu-melu soale. Kalau soale ki 100, pernya per 100. Oh, gitu saudara. Iso? Bisa? Bisa, Pak. Oke, Mau gampang. tanya. Piye? Gampang. Sing wis Kan itu bisa, sebentar. Sing wis Kan itu bisa, kan- tolong dikerjake 4,5 itu. Sudah ada angka 45/10. Sing wis iso 45/10 ubahan jadi pecahan campuran. Yuk, semuanya digarap. Terus yang mau tanya siapa tadi? Sing mau tanya, yuk. Tak Saya, kasih kesempatan. Piye? Kan itu kan 2,35 berarti kan 235. Nah, pecahan campurannya kan 2,35/100. Nah, itu berarti kalau besok di ujian itu tuh boleh nggak, Pak? Itu kan 2,35/100. Nah, berarti kan sama kan, Pak? Ada 2 sama 35-nya sama kayak yang di situ. Berarti nanti kalau ujian boleh nggak, Pak, kayak gitu? Kalau penilaian. Boleh. Kalau misalkan tidak diminta pecahan campuran paling sederhana, kamu mengerjakan seperti itu tok pun sudah boleh. Tetapi ini masih bisa disederhanakan loh sih. Kalau kalian ingat pelajaran sama Butias yang lalu, pecahan itu bisa disederhanakan. Menyederhanakan pecahan itu mengubah pecahan menjadi lebih kecil dengan tetapi masih senilai. Angkanya jadi lebih kecil, tapi nilainya masih akan sama. Tolong ini diperhatikan. Ini diubah jadi pecahan campuran yang sederhana bisa juga. Yuk, yang lain dikerjakan sih.
Sudah Yang mana, semua? Pak? Ini 45/10 ini digarap sih dong. Nggih. Pun, Pak. Udah semua? Ampun. Ya Pak, nomor 2 itu Udah, Pak. berarti hasilnya tuh 5/10 kan Pak? Ya. Ini jawabannya 4, 5 per 5/10. 10. Oke. Bisa semua? Kalau misalkan bisa kita ganti soalnya dan sebelum kalian kita belajar yang lain, ditulis dulu. Ben paham. Ya, Pak. Kalau sudah tak hapus. Ya, Pak. Oke, Pak. Hapus ya? Sudah semua kan? Udah, Pak. Oke, tak hapus. Udah Pak. Kita lanjut. Kalau soal kemarin kalian sudah menjumlahkan pecahan penyebutnya beda-beda, sudah iso menyamakan penyebut, sekarang jenis pecahannya berbeda. Iki baru lagi akan keluar di tes. Tolong diperhatikan. Menjumlahkan pecahan dengan jenis yang berbeda. Persen tambah ke desimal. Lagi. 50% tambahkan 0,2 misalkan. Ditulis nggak, Pak? Kose, pahami dulu, gue tak terangin dulu. Ada angka 50% ditambah 0,2. Hasilnya berapa ya? Orang usah bingung. Tapi ingat, ketika kamu ketika kamu ada soal pengurangan, pembagian, perkalian, dan sebagainya, ketika kalian mengerjakan, kudu cocok si jenisi. Di sini jenisnya 50%, persen itu wis beda, kok karo 0,2, sing 1%, sing 1 pecahan desimal. Nggak boleh langsung mbok jumlah 50 tambah 0,2, jawabannya 50,2, Pak. Salah. Karena apa? Bentuknya berbeda. Caranya piye? Kudu mbok samakan dulu. Cara menyamakannya piye? Bebas. Meh mbok ubah jadi semuanya persen boleh. Meh mbok ubah jadi dua-duanya desimal boleh. Nek Pak Daru nyaranke mengubah dadekno pecahan biasa wae sing kowe gampang. Kenapa jadi gampang pecahan biasa? Karena kalian sudah sering mengubahnya. Dicek. 50%. Tadi Pak Daru selalu bilang, kalau persen itu per berapa? 50/100. Kalau 50%. persen itu per 100. Per 100. Angka yang ada di atas berapa? Melu-melu soalnya. Kalau yang ada di atas itu 50, maka di sini juga akan 50. 2 kali 100. Ada angka 0,2. Lihat lagi. Dadek 10 Pak. Dadek ke pecahan biasa lagi. Di belakang angka ini berapa angka? Di belakang koma ini berapa angka? 1 angka. Maka pernya per berapa? 10. Per 10. 10. Per 10. Angka yang atas berapa? Di sini angkanya berapa? Oh, cuma ada angka 2 tok. Maka tulisan angka 2 nih. Oke. Tuh. 2/10. Nah, angkanya jadi sudah berubah. 50/100 ditambah 2/10. Sekarang lihatan. Apakah itu bisa langsung
kerjakan? Kan jawabannya tidak. Harus mbok lihat dulu angkanya. Penyebutnya beda kan, Pak? Nah, penyebutnya berbeda. Maka kudu mbok samakan dulu. 100, Pak. Cara menyamakan penyebut adalah kalian cari satu angka yang bisa membagi kedua penyebut yang ada di bawah ini. 100, Angkanya Pak. berapa? Oh, angkanya 100. 100. Oke, tak tulis. 10. Angkanya 100. Kenapa milih 100? Karena 100 bisa dibagi 100. 100 bisa dibagi 10. Sekarang dicek. Untuk mengisi angka yang ada di atas ini carane baginen C, habis itu hasilnya mbok kali. Lihat tanda panahnya Pak Daru. Berarti 50 dong, Pak. Kan 100 bagi 100 1. Dikali 50 kali 1 berarti 50 kan, Pak? Lihat ya. 100 dibagi 100 hasilnya 1. 1 terus kalikan atasnya. 1 kali 50 hasilnya berapa? 50. Tulis di atas. Nah. Terus cara yang sama kayak tadi, tapi bukan 100, tapi angka yang di sini. 100 dibagi 10 berapa? 10 dikali 2 jadinya 20. 10. Oke. Sama ibuku. 100 dibagi 10 jawabannya 10. Hasilnya kalikan atasnya. 10 dikali 2 berapa? 20. Tulis di atas. 50 Kalau ditambah 20 sama dengan 70. Nah, 100. 70 per 100. Pak, gambarnya hilang, Pak. Mas kawinnya tinggal 50% Kak, Mas, sama dia. Gambarnya hilang, Pak, punya aku, Pak. Oke. Mana? Sekarang perhatikan. Sama dengan 50. Angkanya 70 per 100. Angkanya di situ ada 70 per 100. Sekarang pertanyaannya, angka yang 70 per 100 ini kan angka yang angka atasnya lebih kecil. Jadi ini tidak bisa diubah jadi pecahan campuran. Tetapi kalau kalian mengerjakan sampai sini pun sudah benar. Karena soalnya cuma mengkon garap seperti ini. Tapi diingat, pecahan itu jenisnya ada banyak. Iso diubah-ubah. Kowe meh jawab sampai sini pun boleh. Aku mau tanya. Halo, piye? Itu bisa disederhanain lagi nggak, Pak? Bisa. Nah, ini yang Pak Daru sebutkan. Kalau meh mbok sederhanakan, boleh. Tapi ingat, ini tidak wajib. Meh mbok jawab 70 per 100 bisa. Meh mbok sederhanakan lebih bagus lagi. Cara menyederhanakan piye? Kalau di situ angkanya ada nolnya, kalian cukup menghilangkan angka nolnya. Tapi ingat, menghilangkan angka 0 ada aturannya. Aturannya piye? Kudu seimbang. Sebentar lagi zoomnya selesai. Yuk fokus ya. Caranya piye? Kalau angka yang atas ini hilang 1 nolnya, maka yang bawah hilang 1. Nek bawah hilang 2, atas harus hilang 2. Karena di atas ini nolnya cuma 1, maka kita hanya diizinkan menghilangkan angka nolnya, di bawah ini juga cuma 1 angka. Jadi angkanya nanti tinggal seperti ini. 7 per 10. Cuma jadi seperti ini. Kenapa jadi angka 7, Dok? Karena nolnya ini hilang